Henry telah kembali ke Hong Kong setelah bertugas di militer Amerika selama bertahun-tahun. Ingin memulai karir sebagai guru, dia pergi ke sekolahnya dulu, sekolah menengah semansa. Kepala sekolah mencatat bahwa dia tidak memiliki pengalaman mengajar. Namun setelah ditunjukkan surat rekomendasi dari pejabat yang lebih tinggi, dia diberi pekerjaan itu. Sebelum Henry pergi, kepala sekolah memberitahunya bahwa kelas yang akan dia ajar adalah kelas terburuk di sekolah mereka. Pagi hari pertama di sekolah, Henry masuk ke dalam kelas dan melihat kelas tersebut benar-benar kacau. Beberapa siswa tidur, yang lain bernyanyi, ada yang bermain video game, dan ada juga yang memasak ramen di atas kompor portabel. Bahkan setelah guru masuk, mereka sama sekali tidak menghiraukannya dan melanjutkan apa yang mereka lakukan. Henry mencoba menarik perhatian mereka, tetapi mereka berpura-pura tidak mendengarnya. Dia menyerah untuk mengalihkan perhatian mereka, dan berkeliling kelas sambil mengomentari apa yang sedang mereka lakukan. Para siswa yang sedang memasak diminta untuk mengurangi makan ramen, karena mengandung terlalu banyak sodium. Henry kemudian mendekati seorang pria bernama Zufa, yang sedang bermain ukulele dan membantunya. Demikian pula, dia memperingatkan seorang anak pemain game, tentang radiasi yang mungkin diterimanya dari menatap layar sepanjang hari. Ketika para siswa akhirnya mulai mendengarkannya, ia memperkenalkan diri dan menuliskan nama serta nomor teleponnya di papan tulis. Dan para siswa tertawa karena tulisan tangannya jelek. Kemudian, seseorang dari murid-murid memanggilnya dan memintanya untuk keluar dari kelas, tetapi Henry menertawakannya. Anak-anak mengabaikannya lagi dan melanjutkan kegiatan yang mereka lakukan sebelum kedatangannya. Merasa cukup dengan hal itu, Henry menggunakan karet gelang dan kapur untuk menyalakan alat penyiram api di dalam kelas. Para siswa dengan cepat menyebar agar tidak basah. Dia akhirnya mendapatkan perhatian penuh dari mereka, dan secara resmi menyambut mereka di kelasnya. Setelah kelas usai, sekelompok 5 siswa dengan peringkat terendah berkumpul di ruang perlengkapan olahraga untuk merokok. Pemimpin kelompok, Jack, naksir seorang siswa kelas A dari kelas lain. Yang lain mendapati dia menatap fotonya, dan mengolok-oloknya. Kelompok ini memiliki persaingan dengan anak-anak kaya dan manja dari tim bola basket sekolah. Mereka memasuki ruang perlengkapan dan mengejek Jack seperti biasa, mencacinya karena dia miskin. Saat tim basket sedang berlatih, Jack dan kelompoknya menonton mereka dari dekat. Jack menjatuhkan botol ke lapangan, yang menyebabkan pemimpin tim terjatuh. Kelompok Jack tertawa senang, tapi kemudian dihukum oleh guru bahasa Inggris sekolah, Nona Liang. Untuk menghindari penahanan, mereka mengerjai Nona Liang, dan melarikan diri saat dia sedang sibuk membersihkan mejanya. Di tempat lain, kepala sekolah merasa tertekan, karena Dewan Pendidikan berencana memotong 20% dari dana tahunan mereka. Orang-orang dari Dewan Pendidikan datang untuk berkeliling sekolah, untuk memeriksa kemana dana tersebut digunakan. Pada saat yang sama, Henry memasuki ruang kelas, di mana para siswa telah menyiapkan seember air untuk menjahilinya. Namun refleksnya bekerja lebih cepat daripada ember yang jatuh, dan dia mampu mendorongnya. Para siswa yang telah menunggu untuk mengolok-oloknya, menjadi sangat terkejut. Henry meminta sebungkus rokok Jack, karena ia tahu bahwa Jack merokok. Jack memberikan sebungkus rokok tersebut, penasaran dengan apa yang akan dilakukannya. Kemudian, Henry meminta Zufa untuk menyebutkan 3 bahan yang ada di dalam sebatang rokok. Ketika dia menjawab pertanyaan dengan benar, dia diizinkan untuk membolos hari itu. Semua orang mulai menggedor-gedor meja mereka, menuntut agar mereka juga bisa membolos. Ketika mereka berhenti, dia memberikan sebatang rokok kepada mereka semua, dan meminta mereka untuk menganalisisnya. Henry tahu bahwa jika dia hanya menyebutkan dampaknya terhadap kesehatan mereka, mereka tidak akan menganggapnya serius. Jadi sebagai gantinya, dia bertanya kepada mereka tentang hasil dari merokok, dan menjelaskan bagaimana tar terbentuk di paru-paru mereka. Untuk pertama kalinya, mereka memperhatikan guru dan benar-benar tertarik untuk belajar. Setelah bel pulang berbunyi, ia meminta mereka untuk mengembalikan rokok, dan para siswa dengan berat hati menyetujuinya. Hari itu di kantin, kapten tim bola basket membuat salah satu teman Jack, Bruce, tersandung dan jatuh. Hal ini menimbulkan pertengkaran antar kelompok, yang segera berubah menjadi perkelahian. Mereka saling melempar makanan dan meja, menghancurkan tempat itu. Kemudian, Henry diberitahu bahwa 5 siswa dari kelasnya telah diskor sementara, karena memulai perkelahian.
Henry menemukan Jack sedang berkelahi dengan lawannya di lorong dan menghentikan mereka. Ketika diminta untuk tenang, Jack menuduh sekolah tidak adil karena anak-anak yang kaya tidak mendapatkan hukuman. Hari itu sepulang sekolah, Henry memeriksa berkas kelima siswa untuk mencari tahu lebih banyak tentang mereka. Siswa pertama bernama Zufa, anak dari seorang imigran Pakistan yang selalu didiskriminasi karena rasnya. Dia sering dituduh mencuri oleh polisi di lingkungannya. Satu-satunya keinginan Zufa dalam hidupnya adalah menjadi seorang musisi. Murid kedua adalah seorang gadis bernama Denan. Dia adalah hasil kekecewaan bagi ayahnya sejak lahir, karena dia selalu menginginkan anak laki-laki. Sepanjang hidupnya, Denan selalu berusaha untuk mendapatkan rasa hormat dari ayahnya. Dia bahkan memotong rambutnya menjadi lebih pendek, dan bermain mobil-mobilan untuk berpura-pura menjadi anak laki-laki. Namun, ayahnya tidak peduli padanya, dan dia memperlakukan adik laki-lakinya seperti seorang pangeran. Lalu, ada kakak beradik bernama Bruce dan Chris. Ibu mereka melarikan diri dengan seorang pria saat mereka masih kecil, yang membuat ayah mereka menjadi pecandu alkohol. Kakak beradik ini hanya memiliki satu sama lain untuk diandalkan saat tumbuh dewasa. Bruce terobsesi dengan video game untuk melarikan diri dari kenyataan, sementara Chris bekerja keras di toko kelontong untuk menghasilkan uang bagi keluarga. Terakhir, Henry tidak dapat menemukan informasi tentang latar belakang keluarga Jack. Dalam adegan berikutnya, kita melihat Jack bekerja di sebuah restoran sebagai pelayan. Seorang petarung MMA, Jianying, tiba di restoran bersama rekan bisnisnya. Ketika Jianying tidak melihat, Jack mencuri korek api mewahnya, namun ia ketahuan. Anak buah Jianying memukulinya, dan dia memeriksa kartu identitas Jack. Setelah mengetahui bahwa dia adalah seorang siswa, dia memberinya sejumlah uang dan menawarinya pekerjaan sebagai pengantar makanan. Di tempat lain, Henry mengunjungi rumah Zufa dan mendapati dia melarikan diri dari ayahnya setelah mencuri tiket. Dia membantunya pada awalnya, tetapi setelah mengetahui mengapa dia dikejar, dia berpihak pada ayahnya. Kemudian, dia dan Zufa datang untuk nongkrong di jembatan. Untuk memotivasi Zufa agar melakukan apapun yang diinginkannya, Henry bernyanyi dengan sebuah band yang tampil di jalanan. Beberapa detik kemudian, Zufa bergabung dengannya dan bernyanyi di depan orang banyak untuk pertama kalinya, setelah diintimidasi di sekolah beberapa tahun yang lalu. Sementara itu, ayah Bruce dan Chris pulang terlambat seperti biasa, dan menyuruh mereka membawakan bir dari toko. Ketika kedua bersaudara itu menolak, dia berteriak pada mereka untuk keluar dari rumahnya. Keesokan harinya, Henry bertemu dengan ayah mereka, dan meyakinkannya untuk pergi ke panti rehabilitasi demi kesehatan kedua putranya. Sementara itu, ayah Denan membawakan sekantong produk rias wajah, dan memintanya untuk menjadi seorang gadis. Hal ini membuat Denan sangat marah pada ayahnya, karena selalu membuatnya merasa tidak cukup baik. Dia kemudian merias wajah adik laki-lakinya, dan menyelinap keluar rumah dengan kunci mobil. Dia akan pergi dengan mobil ayahnya, tetapi dihentikan oleh Henry pada saat yang tepat. Dia memberitahunya bahwa mengemudi tanpa SIM adalah ilegal, dan menyarankan sebuah alternatif. Setelah itu, mereka pergi ke trek balap go-kart. Henry juga mengajak ayahnya, dan membuat mereka balapan. Ayah dan anak ini tidak menunjukkan belas kasihan satu sama lain selama balapan, dan akhirnya berakhir di luar lintasan. Tiba-tiba, go-kart Denan ditabrak oleh sebuah kendaraan. Namun ia berhasil menghindar. Tanpa menyadari hal ini, ayahnya menangis meratapi kematian putrinya. Karena hal ini, Denan akhirnya menyadari bahwa ayahnya sebenarnya menyayanginya dan memeluknya. Keesokan harinya di sekolah, Bruce dan Chris, bersama dengan sebuah kelompok, dikirim ke pusat rehabilitasi untuk mewawancarai seorang pecandu alkohol yang baru sembuh. Mereka jadi terkejut ketika mengetahui bahwa orang yang harus mereka wawancarai adalah ayah mereka. Para siswa bertanya kepadanya bagaimana dia mulai minum. Pria itu menjawab bahwa dia sangat mencintai istrinya, tetapi istrinya meninggalkannya pada titik terendah dalam hidupnya. Oleh karena itu, ia mulai minum dan lupa bahwa ia memiliki dua anak yang harus diurusnya. Pria itu tidak mengungkapkan bahwa Bruce dan Chris adalah putranya, tetapi meminta maaf kepada mereka. Pada akhirnya, kedua bersaudara itu hanya bisa menangis. Di tempat lain, Jack mulai bekerja untuk Jianying. Dia menawarkan Jack banyak uang untuk membius seorang petarung di pertandingan berikutnya. Jack sebenarnya enggan, tetapi terpaksa menerima tawaran itu. Pada hari pertarungan,
Jianying mensponsori seorang petarung, tetapi juga bertaruh uang untuk kekalahannya. Jack menaruh narkoba pada minuman petarung tersebut, tetapi malah tertangkap saat melakukannya. Sebelum dia bisa menyalahkan Jianying, dia dipukuli dan dikunci di dalam loker. Beberapa saat kemudian, Henry tiba di sana dan bertanya kepada para petarung apakah mereka melihat muridnya. Para petarung memintanya untuk kembali ke rumah, namun Jack, dari dalam loker, berteriak minta tolong. Setelah mengetahui bahwa ia terjebak, Henry menyerang mereka dan mengalahkan mereka dengan mudah. Ketika para petarung mulai ikut bertarung, suasana menjadi sedikit menegangkan, namun Henry dapat menghindari serangan mereka dengan efisien. Pada akhirnya, dia menjatuhkan petarung terbaik mereka, yang seharusnya bertanding dalam beberapa menit lagi. Dalam adegan berikutnya, mereka berada di rumah sakit tempat Henry dirawat karena lukanya. Jack mencoba untuk mengungkapkan kebenaran tentang Jianying, namun ia dipaksa untuk tutup mulut. Berita tersebut masuk ke televisi, dan Henry mulai dikenal sebagai orang yang memukuli petarung profesional, demi menyelamatkan muridnya. Popularitasnya di sekolah semakin meningkat, dan para siswa mulai menghormatinya. Mereka bahkan berdiri untuk menyambutnya di kelas, berbeda dengan sebelumnya. Sebuah kilas balik menunjukkan kepada kita, bahwa Henry dulunya adalah orang yang jahil saat masih sekolah. Dia bahkan pernah melempar balon air ke arah seorang siswa yang sedang bermain piano, dalam sebuah acara orang tua murid. Kemudian, dia berkelahi dengan siswa yang sama dan mematahkan tangannya. Dia diskors karena perkelahian itu, dan setelah itu dia harus pindah ke Amerika. Mulai hari itu, para siswa memperhatikan saat Henry mengajar, dan belajar dengan keras untuk tes masuk perguruan tinggi yang akan datang. Semua orang melakukannya dengan baik, kecuali Bruce yang telah kecanduan pil. Ternyata, ketika Chris beralih ke video game untuk menghindari masalah keluarganya, Bruce mulai menggunakan narkoba. Karena tidak fokus, dia mendapatkan nilai tes percobaan yang sangat buruk. Henry berjanji untuk membantunya, tetapi Bruce semakin tertekan seiring berjalannya waktu. Akhirnya, dia melompat dari balkon rumah mereka, yang membuat Bruce dilarikan ke rumah sakit dan mengalami koma. Media memelintir berita, dan menyalahkan pihak sekolah dan Henry atas apa yang dilakukan Bruce. Pejabat dari Dewan Pendidikan mewawancarai Henry dan memutuskan untuk mencabut izin mengajarnya. Ketika dia mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan sekolah, para siswa mengejarnya, memintanya untuk tetap tinggal. Mereka patah hati karena ketidakhadirannya, tetapi mereka tahu bahwa mereka harus melakukan yang terbaik dalam ujian yang akan datang, yaitu untuk membuatnya bangga. Sejak hari itu, mereka belajar 2 kali lebih keras untuk membuktikan kepada Dewan Guru bahwa Henry adalah guru yang baik. Pada hari ujian, Jack, bersama dengan semua teman sekelasnya mendapatkan pesan dari Henry, yang meminta mereka untuk bertemu di sekolah 1 jam sebelum ujian. Ketika para siswa berkumpul, mereka mengetahui bahwa itu adalah trik Jianying. Jianying mengurung mereka di sekolah, agar mereka tidak sampai ke ruang ujian tepat waktu. Dia melakukan ini, untuk memberi pelajaran kepada Henry. Beberapa saat kemudian, Henry tiba di sekolah dan mengetahui rencana Jianying. Dia membebaskan para siswa dan melawan semua anak buah Jianying, untuk menghentikan mereka agar tidak menyakiti anak-anak. Mereka melarikan diri dan dengan cepat menuju ke ruang ujian, sementara Henry bertarung melawan Jianying. Saat mereka bertarung 1 lawan 1, Jianying mengungkapkan bahwa dia adalah orang yang pernah dilempar balon air oleh Henry, ketika dia masih sekolah. Ternyata sejak Jianying mengalami patah tangan, dia tidak bisa mengikuti kompetisi musik besar. Sejak kejadian itu, dia tidak pernah menyentuh piano dan menyalahkan Henry karena telah menghancurkan mimpinya. Henry mencoba untuk berunding dengannya, namun kembali diserang. Mereka berjuang untuk mendapatkan pisau. Pada akhirnya, Henry berkesempatan untuk membunuhnya, tapi tidak jadi. Dia malah meminta maaf atas apa yang telah dilakukannya saat masih sekolah, lalu kemudian pergi. Para siswa sampai di ruang ujian pada waktu yang tepat, dan menyelesaikan ujian. Beberapa minggu kemudian, mereka semua lulus dengan nilai sempurna. Jianying mulai bermain piano lagi, namun ia harus banyak berlatih agar bisa sehebat dulu. Bruce pulih dengan cepat, dan berjanji untuk mengikuti tes masuk tahun depan. Kepala sekolah juga senang, karena Dewan memutuskan untuk memberi mereka dana bonus 20%, karena murid-murid mereka melakukan tes masuk dengan sangat baik. Henry juga kembali mengajar, dan melakukan trik memercikkan api ke siswa-siswa lainnya.
Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like dan subscribe.